Lanjut ya. Rakun yang udah langsung kena rilis ekstra Kali, yang 2 kali ada satu di awal buat status dia jadi 0-2 terus akhirnya ya kegulung dari sana. Jadi bener ya, 2 match yang pada akhirnya nih rematch. Ya. Dan Baksya, aku penasaran satu band slot kosong gimana ya? Satu band slot kosong buat Mongols. Oke. Tapi Baksya first ini cukup menandakan kalau akan ada Kimi yang penting ya. Kemungkinan keluar buat Kimi nya karena untuk jawabannya juga sudah ada dari Baksya. Atau mereka bisa menggunakan hero yang langsung menabrak tanpa menggunakan hubungan dan Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kalau udah ada kalian udah ketik Baksya di area terkait Roman ya, tolonglah midnya, tolonglah langsung blowing one gitu. Jangan kalian paksakan si Baksya itu yang pakai dominan, kagak impact jadinya gitu loh. ya kayak Joseph juga Susah gameplaynya jadinya. Kasih dia udah lah, kasih dia darah lah. Nah, biar tebel itu Baksya. Hei, kapan lu pada sadar lu mid lane dan kayak Piercer gitu. Dia yang melegalkan mid lane ini yang mau ya dong jelas main tank bebas ya. Tapi ini Parsha terbuka nih Pak Bulung nih. Kalau mau diambil sekarang Parsha harus banget ketemu dengan boleh. Ini kombinasi antara Parsha dan juga Baksya ini asik banget ya. udah tahu kan tabrak roda tiba center air strike Ya. Kimi ternyata Kayaknya masuk gak ngebit itu ya, enggak mereka. lepas dari Lama satu slot. lama mereka tadi mikirin Ya mungkin ada perbincangan sedikit tadi makanya sedikit di pause juga. Tapi Kimi yang kita mention tadi Baksya ada, Kimi-nya akan dipin juga dan ini tidak akan ada Parsha. Yes, tapi ada one yang kita tahu yang salah satu marksman yang sedang naik down sekaligus menutup juga untuk pergerakan kalau lawan menggunakan fighter tank jungler. ya kan? Karena akan sangat mudah ya. Karena sebenarnya saya sebagai user One ini sangat butuh frontliner lawan Om. Gitu. Kalau lawan gak punya frontlinernya, One kayak gak impact. Susah ya, harus Karena susah untuk mau buka weakness dari siapa gitu. kejar ke belakang. Harus kejar ke belakang. Sementara kalau ngejar ke belakang, kalau emang tidak ada frontliner, udah fix itu damager semua gitu. Yap. Dan memang dipaksakan untuk Legendnya bermain assassin Lancelot yang keluar lagi. Atau sekarang. Yang aku kira mungkin lebih bisa kepakai ya. Tapi ya One dan juga Kimi secara untuk memberi damage dari Mongol sudah sangat cukup sekali. Mereka bisa mengandalkan 2 range hero seperti ini. Dan tergantung sekarang untuk Legendnya badan siapa yang akan mereka pilih. Apakah yang memang bisa melompat langsung bisa untuk bisa menghindari juga kan damage dari crossbow tank. Masya kan damager ya. EXP agak sedikit dibatasi memang karena 3 badan bisa dimainkan dengan Mongol. Aku kalau Masya malah aku berpikir tadi ya, dari Mongol yang akan nge-ban karena One Tempel ya pasti. tempel pasti. Bukan itu hilang lagi. Bukan itu semua ini hilang lagi. Gak sempet ya, gak sempet 3 stack. Tapi bisa sih. Kalau masih darah-darah yang 2 kali ya. Tapi harus full bar kan bisa. Ya itu awal-awal. Karena kalau udah kita mau udah pecahin, terus dia pasifnya kali 2 jadi kali 1 hilang kan. Udah menit 8 ke atas untuk mau mulai debat itu. Oke, tapi respect nih Chow. Chow yang Kayak karena kerap kan bahaya. betul. Yang buat mereka kalah juga karena Chow-nya kerap tuh. Untuk mereka kita buat di game. Dan last bandnya Povius. Ini banyak loh yang lepas EXP yang lagi laris manis ya. Lapu ada. Siapa lagi badan-badannya? Buat si Urana sudah dibuka. Lapu. Oh, damager ya. Saya badan tuh. Kenapa? Kalau Baksya jungle ambil badan buat jadi roamer. Ya, red semua kan udah kelihatan. Kalau mau digas, apalagi kalau mau pakai jago dari awal, kalau mereka mau pakai assassin, kita lihat siapa yang bisa farm itu dari Ya. Jelas bandnya. Hero healer sih. Kalau satu stopper lagi Badam. Masih oke. sebenarnya untuk membantu atau nge-trigger dari yang kita itu Hilda menurutku bukan jawaban dari Baksya ntar. Oh,
sebagai tidak akan dimainkannya Assassin. Oke. Tapi ada Esmeralda juga ini kalau memang hildanya main di Esmeralda begitu jawabannya. Oke banget. Capek-capek. Iya, sama-sama capek ya, tapi Esmeralda kan jadi lebih kuat powernya dari dia. Iya, cuma Hilda. Oh, yang mau main 2 badan, 3 badan sekarang buat kalau mereka mau buka Assassin satu sekarang bisa. Tapi lawannya Hilda ya otomatis belajarnya lebih dipaksakan buat main sebagai jungle. Ya. Let's see, mereka akan bermain assassin atau mereka akan bermain jungler tank atau fighter. Oh, Estes! It's Finally! It's time! final kita minta ini di hari kedua. Hari kedua, benar. Hari kedua kita mintanya. Akhirnya keluar di hari yang Keluar di hari yang ketiga. ya, karena menurutku yang main sustain sangat-sangat kuat sekali. 3 badan bagus ya. Yang masuk Hildanya udah Yap. agak hero kebuang sih sebenarnya sekarang nih. Kecuali dia bisa nangkap belakang cepat ya. Outdraft bisa jadi bisa dibilang ya teman-teman ya. Karena Hilda pun nantinya akan menghantarkan juga weakness point yang sangat-sangat lipat apabila nanti Wawan juga udah join ke dalam team fight ya. Jadi kita akan lihat nih. Atau Hildanya di romer mau buka dulu. Badang sih tapi Badang oke lah Badang. Masa ini pun mau diambil misalnya romer ya tambahan lah healer lagi misalnya mereka mau ngambil ke Boris gitu. Tetap nanti di XP-nya Hildanya capek sendiri gitu kan Lawannya SP kan kan bisa juga. Iya. Dan buat potong anti-antinya juga sulit dan lampu-lampu yang keluar. Dibelokin ke romer, ngambil XP. Lampu ini. Ya mau gak mau memang karena lampu bisa untuk menandingi. Menandingi. Ya menandingi region absorb shield dari Esmeralda. Oke. Juga kita lihat apakah keseluruhan SP yang bisa disupport oleh Estes itu sanggup didobrak oleh lampu-lampu dan kawan-kawan. Karena mereka butuh untuk instant burst ya, dan Iya. Estesnya di sini akan menjadi salah satu permasalahan kalau memang tidak diincar dari early. Karena bisa dibilang di sini selain dari Hilda semuanya damage-nya area bisa dibilang. Yap. Moskov precision-nya oke, Tonros Tonros. kena juga, Phantom Execution kena juga satu area gitu loh. Tapi kalau memang mau main kiting, mau main all in, sangat sulit nanti buat bisa nambah. Kecuali Estesnya tumbang duluan ya. Ya. Ya Oke. kita lihat aja ya akan seperti apa lagi jadi ini dia. Match yang pertama, game yang pertama. Let's go. Penentuan untuk siapa yang akan tereliminasi juga ya. Tapi masih di game yang pertama, The Mongols versus Legion Esports. Akhirnya kita melihat kemunculan dari Estes. Ini adalah tipikal bermain romer-romer. Wah ini mah di tengah maju terus ini Om. Wah, udah di pressure dah. Gak apa-apa, bisa di heal. Kalau yang sekarang lebih santai, bisa di heal, santai. Efek slow juga. Itu kena efek slow kick itu tuh bahaya banget kalau di belakang ada gitu. Yap. Mati dikagetin kena efek slow lagi. Dan ya kita langsung melihat ya dari The Mongols mereka cukup baik untuk bermain agresif di area mid. Karena Mikey kan selalu bisa di-build juga dan melihat dari emblemnya sendiri focusing mark yang dibawa oleh Shanlin. Karena focusing mark yang ya ada sedikit perubahan kan buat focusing mark dimana kalau memang ada yang kena dari hitnya itu akan menambahkan juga movement speed untuk teman-teman yang lain. Selain dari extra damage yang bisa diberikan. Ya kalau gangguan seperti biasa ya teman-teman ya. Sweet, self, Yap. Masih sama ya. Swift, weakness juga. ya. Mumu bergabung bersama dengan rekan-rekannya tapi masih bertahan sejauh ini pakai Jogala yang hampir saja bisa dilumat habis oleh player dari Mongol. Yap. Itu langsung ditabrak tadi untuk di bagian mid juga dan Ringske versus Daylight. Ini masih ada Inspire sebenarnya untuk Ringske, tapi masih tahan juga Tough Butch bagi Mumu. Langsung untuk item defense dan juga agak sedikit melipir nih sebelum mendekat mungkin ke Turtle kalau memang masih 10 second dan semuanya akan bermain secara merapat ya bagi The Mongols. Mereka tidak ingin melepaskan advantage mendapatkan Estes juga. Oke. Sementara sekarang Turtle sudah muncul. Tapi di bagian atas masih belum selesai pertarungannya. Bahkan lampu-lampu diusir cukup jauh. Sementara sekarang Kramgan mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Mikey menjadi satu target utamanya. Hanya saja sekarang terlihat ada satu lagi Spear of Destruction. Berpindah tempat Daylight. Dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Legend. Double kill berhasil diamankan pula. Sementara Mumu yang terjebak di antara 3 player di bagian tengah. Mikey gagal untuk bisa mendapatkan karena Daylight dan juga Mumu dikeroyok habis-habisan dan one-one belum bisa melakukan banyak hal di area bawah. Yap, keunggulan ya dengan penggunaan dari Moskov juga ketika Spear of Destruction tadi kena The Mongols tiba-tiba secara kuantitas mereka tidak diunggulkan berhadapan dengan Legend tadi. Dan deliver damage yang sangat manis dari Legend Esports di mana mereka fokus untuk menjauhkan Shenlin. Terpisah dari Zetsu yang pada akhirnya Zetsu harus terpick off terlebih dahulu. Yap.
Itu dia. Walaupun tadi sepertinya untuk Mumu mati-matian Om ya, membuat lapu-lapu untuk kehilangan waktu untuk tidak bisa join ke dalam pertempuran. Tapi apalah daya, peran dari lapu-lapu tadi diambil dulu oleh Kramgat. Dan memang lapu-lapu punya damage yang cukup besar juga, 3 assist didapatkan oleh Miao kali ini. Capek juga lapu-lapu yang gitu. Iya, benar. Gue cek itu ya sebentar. Mulai nih ya, karena ketinggalan level sekarang untuk Baxianya. Isi jungle di The Mongol sudah mulai diambil satu demi satu. Joga bahkan sedikit lagi hit di level yang ke-7. Oke. Berarti kalau kayak begini ya, nanti di turtle yang kedua harusnya Legion nih bisa tag duluan ya. Ya, kemungkinan 2-3 mereka bisa pegang juga. Karena power dari Lancelot sendiri cukup besar. Tonros Retribution. Siapa yang mau pegang juga, tapi Kramgat ditempel oleh Zetsu. Gocek. Benar, tidak akan dibiarkan juga, tapi memang terlalu tebal ya untuk ukuran dari Hilda itu sendiri. Ya, walaupun kepotong-potong tipis lah tadi itu ya, Regen SB, tapi setidaknya setelah dia selamat ya, balik lagi. Bisa kembali refill juga. Dan Cusin yang mengganggu dari Shocker. Di bagian bawah kita belum lihat one-one yang aktif. Kontras pancernya cukup baik. Sekarang Joga terkena satu efek slow yang cukup maksimal, namun berhasil ditabrak. Shocker, Crimson Beacon sudah dikeluarkan, sudah dilakukan, dan mereka masih bertahan. Ya, masih terlalu strong juga, masih ada Estes istana, kecuali Shenlin-nya bisa di pick off terlebih dahulu. Di bagian bawah Rings kayaknya belum join tim fight-nya, tapi Turtle sudah mulai spawn juga. Esmeralda akan join mengikuti arus sungai. Wah, ini dia Brave Fighter tadi terlihat kembali, bahkan tuh sekarang Mikey hampir saja menjadi korban, dan Shocker mengamankan satu player tersebut. Coba lihat, ada Kramgat tadi seperti menjadi korban, tapi setidaknya untuk one sekarang udah berhasil mengeluarkan tadi ke arah satu crossbow tank yang dimiliki, tapi Daylight berhasil mundur dengan satu spear. Bisa dia juga habis Walker tadi yang digunakan, semuanya terlihat hanya untuk bisa mendapatkan karakter Turtle ini. Bahkan Zetsu tidak bisa melakukan banyak hal. Ya, dan Mumu bekerja dengan sangat luar biasa, belum terpick off. Tapi tadi untuk tim fight-nya Miao berhasil untuk menjauhkan Mikey. Benar-benar dipisahkan buat tim fight-nya sehingga 4 melawan 5 yang lagi-lagi Legend Esports mereka bisa unggul di sana ketika Mikey harus terpick off. Tanpa adanya constant damage untuk di area belakang juga, dan Zetsu tertinggal. Joga ternyata cukup mahir dengan Lancelot-nya dia, dan bahkan Shocker lihat lompat dengan Crimson Beacon. Itu dia, Lentera yang memang sudah dikeluarkan. Namun terlihat ada dua player yang cukup tebal, dan mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan satu tentara yang ada di bagian bawah. Wits! Yap, Satu pergerakan di mana itu dia? Traction Pulse-nya tadi connect, tapi Miao menjadi orang terdepan, mencoba untuk bisa memberikan gangguan, bahkan untuk sekarang satu orang itu langsung pengkilannya sangat cepat. Miao yang pun berhasil dilenyapkan. Iya, itu kelihatan ya bagaimana damage yang diberikan dari Miao sendiri tidak cukup ketika ada Estes di tengah-tengah juga dengan Blazing of the Moon Goddess dia. Jadi bisa meng-heal semuanya, dan Lancelot karena ada di area top yang berarti untuk damage dari Legend Esports tidak cukup untuk meredam heal effect yang diberikan dari Estes tadi. Oke. Sementara sekarang Mikey masih ada di bagian tengah, tapi mereka sedikit demi sedikit bisa lah Om ya untuk mendapatkan lagi, mencari celah lagi, mereka kaiting kembali. Mungkin nantinya juga Shenlin dengan satu skill yang jauh lebih besar yang bisa dia lakukan. Tapi sekarang Rings melihat tadi pergerakan dari Joga yang menyeberang dengan satu Phantom Execution yang mencoba untuk bisa mendekat, tapi masih gagal. Dan Mumu di tempat berbeda mendorong lagi. Ya, dan kelihatan bagaimana Esmeralda punya power untuk bisa menjauhkan lapu-lapu juga, karena lapu-lapu selalu bisa meregen shieldnya dia. Kalau masih 1v1 masih oke nih Esmeralda nih Om. Oke, tapi kalau memang yang banyak bisa sebenarnya bisa nahan dari Legendnya. Iya, cuman kayak tadi kalau emang keramaian nggak ada lagi Nggak power bisa. damage-nya. Hey! Itu dia. Baru kita sebutin, kalau sendirian masih oke, tapi kalau udah rame kayak gitu nggak bisa dipaksakan juga Esmeralda. Iya, tapi 4 melawan 5. Wow, ini dia The Mongols dalam bahaya sebenarnya. Dia mulai maju, puncher tadi, Tonrosnya dikeluarkan, sementara sekarang healnya sudah langsung diberikan pula. Blazing of Moon Goddess-nya sudah terlihat. Mau dipaksakan ke sekarang untuk The Mongols karena sebenarnya kondisi mereka tidak terlalu bagus. Retribution juga bisa kalah. Hanya 4 player saja, tapi PO-nya udah mulai maju ke arah depan. Satu weakness point lagi, tapi langsung aja menghilangkan Wan-Wan. Terdesak, Wan-Wannya terjebak, dan Zetsu setebal-tebalnya Zetsu pun akan rontok Ya, dengan sangat cepat. salah satu kendala untuk The Mongols adalah bagaimana mereka selalu bermain dengan kuantitas yang di bawah. Ya, Dari Legend Esports 4 melawan 5 selalu loh kita melihat mereka kalah di sana, mereka masih tetap untuk memaksakan juga, dan kali ini dipaksa lagi oleh Legend Esports untuk The Mongols melakukan team fight. oke. Dan begitu baik tadi diperlihatkan. Mereka serap duluan. Tapi damage dari Lancelot ini loh berbeda 4 level.
Iya. Sama Zetsu-nya gimana mau adu retri kalau Adu retri udah pasti kalah itu. Kalau sampai adu retri level 8 sama 12 terus yang dapat level 8. Waduh, level 12 ngapain aja. Pasti dimarahin sama teman, tapi itu dia jauh gak? Di Retribution masih bisa kabur, tadi ada puncture untuk dipakai keluar juga. Dan masuk dalam menit yang ke-8 seperti biasa ya. Ini biasanya sepatunya udah pada pakai 4 rock biasanya. Ya. Ya kalau keisi bagus nggak ya udah nggak apa-apa gitu. Gak ada masalah sama sekali. Dan bisa memberikan efek-efek dari penambahan assist juga. Tapi item dari Zetsu cukup mengenaskan bisa dibilang. Itu nggak salah lihat tuh golnya. 3100. Oke. Ketinggalan banyak dong masalahnya gimana? Oke. Mau pam susah, objeknya nggak dapet. Ya, berarti Level jauh kan 3 level. dan cuman bermodalkan Molten Essence ini nggak bakal kuat. mau di heal juga nggak bakal kuat. Oke. Dan Legend Esports mereka tampaknya sangat-sangat unggul sekali sekarang. Snowball sudah mereka dapatkan juga. Juga mainnya bagus banget dengan Lancelot. Apalagi dapetin turtle yang pertama tadi ya, yang menjadi titik balik untuk mereka juga bisa dapetin turtle yang kedua, turtle yang ketiga, dan bahkan Lord akan spawn sebentar lagi. Purple buff diambil oleh Legend Esports. Sangat bermasalah sekarang oleh The Mongols. Mereka memang punya Estes, tapi dengan adanya Estes, mereka tidak punya damage yang lebih dibandingkan dengan Legend Esports. Belum Estes lagi, bisa nge-heal. belum lagi nanti ringnya tuh kalau emang lawan-lawan udah pakai WN ataupun dari Winter udah Ya, hilang lagi satu potensial. Dan Lord akan berhasil diamankan oleh Legion. hanya bisa dilihat ya tadi ada Mumu di bagian atas, memang Spare of Destruction Wait, dilepaskan ke bawah dan berhasil connect. Selesai. Ya, One harus terkena Spare of Destruction. Dan lagi itu dia puncture yang manis. Wah, sakit banget punchernya dan juga tadi Torosnya begitu indah, tapi apa yang terjadi? Gagal sepertinya karena ada miskalkulasi yang terjadi akibat heal yang diberikan. Tapi Daylight punya attack speed yang sangat-sangat tinggi dan sekarang lampu-lampu menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengambil peranan. Wah, bagus banget. Karena beberapa player, tapi paling tak perlu mendapat kelompok karir terdepan. Mumu berhasil tadi menghilangkan dan juga mengganggu ke arah beberapa player. Siapa lagi yang memiliki shield darah putih akan menjadi santapan all you can eat untuk Mumu. Wow, mistakes Wah, dibuat. Triple kill untuk Mumu yang memang menunggu dari tadi. Dan sebuah miscalculate yang mahal oleh Legend Esports. Juga ternyata tertahan tepat di depan Taren tadi. Terkena damage dari Taren dan dia tumbang. Wah, nah, gak bisa Zetsu, gak bisa. Gak bisa sendirian 1v1 kayak begitu. Ya, tapi yang lainnya jadi sekarang. Dan ini juga harus mati-matian bertahan. Mikey terkena Spare of Destruction langsung di heal oleh Shenlin. Tapi seperti yang kita lihat dari gold difference-nya dikejar ternyata. The Mongols, mereka memperkecil gold gap yang ada. Ya, Dan Legend Esports, ini mereka sudah harus hati-hati sih. Oke. Beda 4 level tetap ya. Ini yang satu level 15, yang satu level 11. Nantinya di objektif 85 detik lagi di area Delon. Kita lihat akan seperti apa levelingnya. Yep. Sempat ngejar nggak tuh 85 detik ke level 15, sulit ya Om ya? Lumayan sih. 85 detik 4 level. Tapi yang lainnya jadi ya, Ringska jadi juga. Lihat Mumunya diangkat, Falling Star pun. Ada satu puncher yang begitu baik, tapi sedikit lagi tersisa. Mumu masih mencoba untuk bisa gocek dan selesai. Ya, tershutdown akhirnya si Halbert juga. Sebuah masalah besar tadi yaitu Esmeralda ternyata bisa di pick up dengan cukup mudah juga ya, dengan 2 hero langsung diinvestasikan oleh Legend Esports di area top. Dan sembari menunggu juga akhirnya Baxia sudah mulai mengejar goldnya nih. Tadi agak serem sih goldnya dia. Dan Oracle, nah ini kalau kalian mau tahu kenapa ada 2 Oracle dipakai dengan Baxia dan juga Esmeralda. Karena ini akan menambahkan lagi efek heal dari Estes sebanyak 30%. Ya. Kalau kalian menggunakan Oracle. Lumayan guys. Jadi bukan Estesnya yang beli Oracle ya. Ya bukan. Bukan, tapi pemegang Oracle yang dapetin Nah tambahan. ini dia Daylight. Mencoba untuk bisa kabur tapi berhasil. Satu terakhir. Daylightnya sempat dan tidak bisa. Tidak ada lagi satu defense saat ini mereka berusaha untuk bisa mati-matian mengejar lagi karena beberapa player. Dan sekarang ada Krabgan yang mau tidak mau harus memecah konsentrasi lawan dan berhasil dihancurkan. Kekuatan Estes terlihat sekarang bagaimana tim fight kumpul. Bisa dimenangkan selalu oleh The Mongols ketika mereka punya jumlah yang sama. Oke, ada Pajar dan juga Phantom Execution yang dikocek tadi. Juga berhasil ya, ambil sekarang. Dan Lord
harusnya menjadi milik Mongol. Yap, yang tadinya bermain dengan posisi under Mongols, mereka sangat mengejar. Ada power of retribution juga, dan Legend Esports mereka harus mundur ke belakang. Apa yang sudah dikumpulkan dari awal oleh Legend Esports, ini tampaknya sudah mulai habis. Advantage mereka terkikis dengan habis-habisan juga, dan bahkan Mintar akan diambil oleh Mongols. Yap, ini dia. Mereka berusaha untuk bisa masuk lagi jauh lebih dalam setelah tadi mendapatkan Lord. Mereka bisa mengambil lagi ke arah inner turret. Banyak hal yang bisa mereka ambil. Iya, dan sembari menunggu untuk Lord yang keluar ya. Lumayan banget sekarang untuk The Mongols. Keunggulan mereka sudah mulai tampak juga, dan Legend Esports sepertinya terbawa untuk adrenalin mereka. Tugas mereka adalah dapetin Shenlong-nya dulu, bukan yang lain. Karena setiap kali ada Shenlong yang bisa memberikan efek heal terhadap rekan-rekan yang lain juga. Kayak unstoppable buat The Mongols ya. Yang akan sangat sustain untuk 4 hero yang lain. Dan sekarang Maleficent sudah dimiliki oleh One. Ada jarak yang bisa dia tambahkan pula, ada jarak yang bisa dia makin jaga lagi. Tapi Jouga untungnya masih berhasil untuk bisa pergi. Traction Pulse connect. Mau tidak mau Crimson Beacon dikeluarkan, Lord yang masuk lewat atas. Akan seperti apa serve yang dilakukan oleh anak-anak Mongols. Karena sekarang Lordnya menjadi terdepan, tapi damage yang bisa dihasilkan oleh Daylan masih cukup mengerikan juga dan mengganggu ke arah beberapa player. Yep. Sangat membalikkan keadaan The Mongols. Mereka yang mencabut best start Legend Esports Weh, terlebih dahulu. weh, weh, oke. Jouga? Apa yang terjadi? Nah, hanya menyisakan 4 player saja, dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah teamfight di dalam area pertandingan bikin oleh Legend Esports. Bahkan sekarang ada besarnya udah hancur, dan sekarang waktunya untuk terbang. Ada Winter Crown yang masih bisa menyelamatkan pergerakan dari lapu-lapu, tapi tidak untuk rekan-rekan yang berbeda. Hanya untuk sekarang traction pool-nya, tapi masih ada habis walk tadi satu terakhir, dan Daylight-nya pun masih bisa kabur, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Kimi langsung flanker ke arah terdepan. Bahkan Kerapgat menjadi korban tambahan. Yap, ada double kill memang, tapi investasi mahal juga. Oke, Rings harus mundur dulu, tidak bisa. Hey, ada flicker dan masih gagal, bahkan sekarang berhasil di-heal kembali. Legend Esports, apakah mereka memang terbawa dengan adrenalin juga karena mereka selalu melayani The Mongols yang hanya bermain bertahan dari tadi. Mereka menunggu kapan Legend Esports akan masuk, baru ada Blessing of the Moon Goddess yang dilepaskan juga. Estes menjadi jangkar utama 13 assist untuk Shenlong 100%. Teamfight participation bagi dia. Dan The Mongols mereka terlihat cukup kuat untuk memainkan ya hero-hero sustain seperti ini. 2 hero sustain, 1 healer dan 2 damager di belakang. Ringske akhirnya Rose Gold Meteor. Full item ya. Juga sekarang mana? Ya. Ini lomba WN, hitung WN kanan. Habis WN yang dijual. Ya. Dan 15 ekor untuk Thor-nya. Ada juga udah Oh, di Moskov ya? nyempil tipis. Yap. Tapi Sky Pierce dipegang dengan Juice ini. Berlaku sebagai finisher ya sebenarnya buat... Iya, berapa ya stacknya? Penasaran ya? Tidak banyak lah, masih 318. Ini angka 7, ada Ya. 13. Oke. Ada Wishing Lantern tadi seperti yang udah langsung diambil pula. Iya. Kan semakin nyeri lagi untuk hero-hero yang semakin kebal itu. Oke, sedikit lagi. Mencoba untuk bisa mendapatkan, dari itu dia satu weakness terakhir. Berhasil untuk dibuka. Kasih ada Winter Crown, dan itu pun akan menyelamatkan kembali. Dan sekarang waktunya untuk mereka bisa beradu, tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Legend Esports. Dan juga sekarang Rix yang masih mengejar di arah terdepan, double kill ambil secara langsung. Dan Mumu satu terakhir dikeroyok Daylight-nya. Mereka berganti-gantian. Daylight tidak bisa kembali. Wow, Daylight tumbang. Lordnya memang jalan di atas, tapi lihat bagian bawah akan dipush oleh The Mongols. Tinggal Jouga seorang diri yang harus melakukan defense. Bisakah kali ini Jouga untuk menghancurkan langsung arah satu wave ini, karena mereka mencoba untuk bisa memaksakan dan juga menghiraukan Lord yang akan menjadi bagian atas, dan Jouga menghilang dan kemenangan hadir untuk Mongols.